البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كم شعب الإيمان عندك يا أبا عبد الباب؟ نعم، بدء وستون أو بدء وسبعون شعبة. من يأتي بالدليل؟ عندك يا إكرام. Baik, man rawah? Nah, muttafaqun alaih. Baik. Bagaimana mensinkronkan dengan hadits yang lain yang mengatakan bahwasanya iman itu ada 6 rukun. Al-iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dengan hadits ini yang menyebutkan bahwasanya cabang-cabangnya ada 70 sekian atau 60 sekian. Kedua, nah, dari apa? Dari amalan-amalan keimanan. Baik. Bahwa yang disebutkan dalam hadis Jibril yang 6 itu adalah apa? Pokok. Ya. Pokok-pokok keimanan. Maka dinamakan dengan arkan. Yang tidak akan mungkin iman tegak kecuali dengannya. Sedangkan yang 70 sekian atau 60 sekian itu mencakup apa? Mencakup amalan-amalan keimanan. Baik. Sekarang kita masuk pada soal yang ke-32. Udhkur ba'da syu'abil iman. Sebutkanlah sebagian dari cabang-cabang keimanan. Wal jawab, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ini tentunya apa? Yang paling utama dari syu'abul iman yang harus ada, dan yang mencakup amalan-amalan batin. Jadi arkanul iman yang disebutkan dalam hadis Jibril ini semuanya hubungannya dengan apa? Dengan akidah, dengan keyakinan seseorang. Kemudian juga di antara syu'abul iman, amalan-amalan zahir yang merupakan pencerminan keimanan seseorang. Yang iman tidak akan apa? Dianggap benar kalau tidak apa? Menunjukkan amalan tersebut. Seperti iqamus shalah, menegakkan salat. Tayyib. Wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wal hajj wal jihad. Wal adlu, keadilan, wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatul rahim, menyambung rahim, wasidqu,
jujur, was-sabru, sabaran, wal amanatu, wa talabul ilmi, menuntut ilmu, wa aklul halal, memakan dari perkara-perkara yang halal, wal haya'u, rasa malu, wa imatatul adza 'anil thariq, dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini contoh khanifillah dari cabang-cabang keimanan yang mencakup perkara-perkara yang sifatnya pokok dari keyakinan yang harus ada. Kemudian juga amalan-amalan zahir yang sifatnya wajib, dan amalan-amalan yang lain yang sifatnya apa? Sifatnya mustahab. Dan para imam rahimahumullah ta'ala, mereka memberikan perhatian terhadap perkara ini. Dan oleh karena itulah banyak kita lihat mereka mengarang kitab Syu'abul Iman. Di antaranya siapa? Imam Al-Baihaqi, kitab Syu'abul Iman, dan yang lainnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ini telah kita lewati pada pembahasan apa? Indak ya Amir. Hah? Di akhir pembahasan pasal yang pertama. Naam, tayyib, yang merupakan ajma' ayatin fi kitabillah. Itu ayat yang paling mencakup dalam kitab Allah adalah ayat ini, karena mencakup semua perkara kebaikan yang harus dikerjakan oleh khanifillah dan semua perkara keburukan yang harus ditinggalkan. Yang dibangun di atasnya kaidah pokok dalam syariat kita bahwasanya semua perkara yang bermaslahat bagi hamba mesti itu diperintahkan, dan sebaliknya semua perkara yang padanya dharar itu tidak akan mungkin dalam syariat kita ini diperintahkan. Wa qauluhu ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Menunaikan amanah termasuk cabang keimanan. Oleh karena itulah khianat terhadap amanah ikhwanifillah merupakan cabang kemunafikan, karena bertentangan dengan iman. Baik. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, makanlah mimma fil ardi halalan thayyiban, dari apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti memakan yang halal ya khanifillah termasuk cabang keimanan, karena merupakan bentuk penunaian perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat penting ya khanifillah. Hendaknya kita betul-betul berhati-hati, jangan sampai masuk ke dalam jasad kita ini dari hal yang tidak halal, karena dampaknya tidak hanya di dunia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram akhirillah, maka api neraka itu lebih berhak untuk melahapnya. Nah, maka seorang yang beriman tentunya akan berusaha bagaimana dia mendapatkan yang halal. Perkara yang halal walaupun itu di mata mungkin sedikit akhanifillah, tapi berbarakah.
Sedangkan perkara yang haram walaupun kelihatannya banyak, tapi itu hanyalah mendatangkan musibah. Nah, cari yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Perhatikan di sini kesesuaian ikhwanillah larangan. Ketika kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan bagus, dilarang dari apa? Mengikuti langkah-langkah syaitan, karena memang syaitan di antara langkah yang sangat jelas adalah ingin menjerumuskan manusia ke dalam apa? Ke dalam perkara yang haram, terkhusus pada masalah makanan. Biasanya kalau sudah urusan perut, semuanya diterjang, ya tidak. Kalau sudah perut lapar, alhamdulillah, lapar sedikit saja tidak peduli. Nah, halal atau haram. Maka di sini diperintahkan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Betapa banyak alasan manusia yang mereka menjeburkan diri dalam keharaman, memakan harta-harta yang haram, nah, dengan alasan tadi. Untuk apa? Untuk mengisi perutnya, atau karena syahwat perutnya. Jadi jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagian lain lagi mengatakan cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Nah, ini langkah-langkah syaitan. Bahkan kita katakan yang halal itu mudah, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala merintahkan sesuatu yang menyulitkan hambanya. Allah menginginkan kemudahan. Menginginkan kemudahan. Yang halal itu mudah dicari. Ini harus terpatri pada diri kita. Kalau kita memang menginginkan apa? Menginginkan daya keselamatan diri kita dari api neraka. Sudah keselamatan hati dari kekerasan, karena hati yang keras diantaranya juga dampak dari makanan yang tidak baik yang masuk. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan larangan ini umum. Larangan ini umum, alhamdulillah. Di antara langkah syaitan yang paling banyak mendatangkan atau menjatuhkan korban adalah apa? Ditimbulkannya perasaan dihantui kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanji-janjikan kepada kalian, yaitu ditimbulkan dalam benak kalian itu khawatir sekali fakir. Nah, kalau kamu belajar agama nanti kamu melarat. Kalau kamu tidak bekerja, kalau kamu tidak tidak mendapatkan gelar sarjana, kamu tidak akan dapat pekerjaan. Terus dihantu-hantui seperti ini. Ini masuk alhamdulillah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Dan ini korbannya begitu banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Nah, kalau tidak punya ijazah, tidak punya pekerjaan. Nah, betapa banyak ibu-ibu yang kondisinya seperti ini kira-kiranya, sehingga terkadang melarang anaknya untuk menuntut ilmu agama. Masuk dalam apa? Perangkap syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Dijanji-janjikan oleh syaitan itu kefakiran, senantiasa dihantui. Nah, ketika ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu sudah jalan kefakiran. Padahal yang menentukan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mendekat kepada Allah serta mempelajari agama Allah termasuk jalan rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Na'am ya ibn Adam tafarraq fi ibadati." Amla. Na'am. Qalbaka ghina. Baik. Wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, yaitu konsentrasilah dalam usaha untuk mewujudkan peribadatan kepadaku. Nah,
maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Nah, dan akan dipenuhi tanganmu dengan kecukupan. Dan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nah, man kanatil akhirah hammah jama'allahu amrah." Siapa saja yang akhirat itu adalah menjadi tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan perkaranya, dalam artian tidak dibuat cerai-berai. Jama'allahu amrah. Wa ja'ala ghinahu baina 'ainayhi. Dan akan dijadikan di depan kedua matanya itu kecukupan. Karena ada qanaah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan datang kepada dia dunia dalam keadaan hina. Tapi kalau kita menghinakan di dunia, kita yang kalah. Nah, tapi hendaknya kita jadikan ikhwanifillah dunia itu hina di mata kita, sehingga dia datang dalam keadaan hina. Dan ini hakikat hina, hakikat kecukupan tatkala ada qanaah. Tapi sebaliknya, man kanatid dunya hammahu farraqallahu amrah. Siapa saja yang dunia itu menjadi tujuan utamanya, pikirannya dunia, farraqallahu amrah, akan dicerai-beraikan perkaranya, semerawut perkaranya. Dan kemudian wa ja'ala baina 'ainayhi al-faqr wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Nah, senantiasa merasa kekurangan, dan dalam kondisi demikian pun tidak akan dia mendapatkan dunia kecuali yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan. Ya segitu saja, ketika dituliskan dapatnya segitu, ya segitu. Nah, maka hati ikhwanifillah, walaupun jiwa kita bekerja, jiwa kita mencari maisha, jangan sampai hatinya menjadi menjadi budak untuk dunia. Tapi jadikan memang dunia sebagai tunggangan kita, bukan kita ditunggangi dunia. Jadikan dunia sebagai tunggangan kita untuk mengumpulkan bekal. Dua orang sama-sama bekerja, sama-sama semangat bekerja, alhamdulillah. Tapi yang satunya memang ambisi, yang satunya dalam dirinya menjadikan itu hanya sekedar wasilah. Ini beda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan beda hasil serta barokah yang didapat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata bagi kalian, maka jangan jadikan teman. Siapa yang menjadikan syaitan teman, ia akan merugi sendiri. Nah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan dia sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Dan juga di antara hal yang senantiasa diusahakan oleh syaitan untuk menimbulkan kesedihan pada diri manusia dan orang-orang beriman, serta menimbulkan rasa takut. Dan kesedihan serta rasa takut merupakan ladang yang subur bagi syaitan. Maka wajib seorang muslim dalam dunia ini menjauh dari hal ini. Menjauh dari hal tersebut. Untuk apa bersedih? Kita punya Allah, kita punya zat yang melindungi kita, kita punya zat yang tidak akan meninggalkan kita kalau kita meminta, kalau kita mendekat. Kita punya zat yang melindungi, yang membela. Untuk apa bersedih dan untuk apa seorang merasa khawatir? Di antara hal yang
Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tatkala kondisi sangat genting, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sungguhnya Allah itu bersama kita. Yani pertolongan Allah, pembelaan Allah itu bersama kita. Kapan? Kalau kita mendekat dan membela agamanya, berada di atas jalannya. Ini penting karena syaitan terus-menerus berusaha untuk menimbulkan rasa sedih, rasa khawatir, takut. Ini memang syaitan. Makanya kapan saja seorang muslim kok melemah, syaitan sangat senang. Makanya ketika seorang menguat, kok sampai ada suara menunjukkan lemahnya dia, syaitan ketawa. Yadhak 'alaika syaitan. Ini sesuatu yang zahir, apalagi kalau sampai lemah hatinya. Kalau sampai lemah hatinya, ini akan menjadi ladang yang sangat disukai oleh syaitan. Maka hati seorang muslim, seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan harus dikokohkan. Karena syaitan senantiasa mengintai dari arah depan, belakang, kanan, kiri untuk menggelincirkan kita. Kalau seorang tidak kokoh di jalan Allah, tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga punya harapan yang kuat, serta adamul istijal, tidak terburu-buru pada perkara-perkaranya, maka peluang-peluang syaitan itu tertutup. Jadikan mereka musuh. Dan harus, namanya kita memiliki musuh, ya berarti harus kokoh. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita semua untuk memiliki hirs, memiliki perlindungan dan benteng. Azkar penting sekali Zikir-zikir juga yang hendaknya ditambah untuk memakmurkan rumah dengan qiraatul Quran. Jangan sampai qiraatul Quran di masjid saja. Tapi rumah hendaknya diberi bagian. Jangan itu rumah tugas istri baca, enggak. Para abah juga hendaknya punya bagian untuk membaca Al-Quran di rumah. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Kemudian bacakan surat Al-Baqarah, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi al-Baqarah. Sungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadi Al-Quran bukannya di masjid, bahkan rumah kita hendaknya dimakmurkan dengan Al-Quran. Apalagi di hari-hari ini, buat untuk menghidupkan, dan akan terasa rumah itu terasa hidup, terasa hidup, nyaman, tenang. Barakallahu fiikum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.